Hai semua, senang banget hari ini nggak sendirian lagi. Udah ada yang dada-dada duluan, belum dikenalin padahal ya. Baru pengen kenalin gitu. Kan menyambut. Oh iya benar, harus menyapa gitu. Senang banget hari ini ada temen di kanan kirinya. Ada Cici Tasya dan ada Koko Jerry. Nah, hari ini kita mau cerita-cerita kali ya, santai-santai aja, ngobrol-ngobrol aja gitu. Boleh. Ya, biar nggak ngomong sendirian gitu kan. Oke, baik, siap. Kita ngikut. Oh ngikut. Iya. Tadi kayaknya ada yang mau cerita nih Kojar. Gimana Cici Tasya, boleh kali? Sebenarnya kamu mau cerita juga ya Kojer ya, tapi Iya, kayak kita udah tahu sharing kali kan ya. bahasan kita nih apa. Oh, gitu. Mungkin lebih ke kayak contoh-contoh dan pengalaman pribadi mungkin tentang apa Mei? Self-love. Oh, Nah, nanti kalau misalnya Kojeri ada apa namanya yang mau ditimpalin atau punya pengalaman yang sama, langsung ya. Siap. Amin gitu ya. Yes, Iya. amin ya. Amin. Oke. Bantuin lah. Amin. Oke, nah kayak self love gitu kalau aku sih melihatnya selama ini konteksnya positif ya Mei pastinya ya. Itu kan kadangkala tuh kita punya perasaan, let's say ini untuk contohnya kayak rendah diri gitu kan Kome lagi salah-salah kan biar sama Kojer Cime. Nah misalnya Gabungan kayak lah ya. kita rendah diri atau apa sampai-sampai tuh kita nggak bisa menghargai diri kita sendiri gitu. Misalnya kita bandingin lah sama orang di luar, kita terlalu banyak membandingkan atau kita melihat bahwa kok kita gagal misalnya dan sebagainya lah, pokoknya hal-hal yang bikin kita tuh jadi kayak gak bisa menghargai diri sendiri gitu. Nah itu kan bukan self love ya. Nah tapi kalau menurutku sih self love tuh justru kebalikannya gitu, kita menghargai diri kita sendiri, kita tahu kita punya keterbatasan gitu kan. Mungkin Kojer pasti punya lah yang namanya keterbatasan. Iya. Keterbatasan kan, atau nggak punya keterbatasan? Wah, saya tetap manusia ya kebetulan. Oh, gitu. Jadi Oh, ada batasan-batasannya juga gitu. Iya, jadi kayak once kita tahu limit kita atau kayak kita tahu bahwa kita punya keterbatasan, tapi kita punya kelebihan juga loh gitu. Jadi kita Iya. belajar untuk Dan menghargai itu yang harus kelebihan dihargai itu. ya. Iya, nah itu jadi kan part of self love gitu kan ya Cime, iya nggak sih? Tapi terkadang kita cenderung melihat hal positif dari orang lain dibanding kita melihat diri kita sendiri yang sebenarnya positif itulah yang nilai kita gitu. Exactly. Nah Karena kadang-kadang sebenarnya susahnya kita gitu. juga ada. Iya, benar. Iya. Mungkin ada contohnya mungkin ya kalau Cimol gitu. Tadi kan Cici Tasya nanya nih ya. Bisa banget ada contohnya ya. Kalau Cimel gitu karunia menunjuk selalu. Buat Jerry. temen-temen yang nggak tahu kali ya, Kojar itu karunianya menunjuk-nunjuk ya Kojar ya. Enggak juga Tadi sih. kan Cici Tasya nanya, Kojar pernah atau enggak? Kalau lu udah Kalau jawab pernah gua- berarti lu ada ceritanya dong. Iya, dulu sempat minder sih, kayak mau ngapain gitu, kayak takut salah kalau mau melakukan apapun gitu, kayak ini gak yakin bener atau enggak gitu. Tapi lama-lama akhirnya mencoba untuk belajar berani sih. Belajar beraninya tuh ya mulai dalam hal pergaulan kita mulai belajar terbuka gitu, dan di situ kita bisa ngelihat nilai diri kita tuh seperti apa gitu. Ya maksudnya dengan kita bergaul gitu, mengenali diri kita, orang-orang sekitar kita jadi tahu nilai diri kita sih dan potensi apa yang kita punya gitu. Jadi kayak nilai diri gitu ya Mei ya, kalau Kak Jerry. Iya sih, kayak lo jadi sadar lo punya suara yang bagus gitu. Enggak juga dong. Maksudnya Ini di gue situ bertanya. kayak gimana? Iya kan ini gue bertanya. Iya. Apakah itu salah satunya lo menyadari kayak, oh gue punya kelebihan nih, gue bisa nyanyi gitu. Enggak. Itu beda konteks sih. Oh itu beda kan? Dalam pergaulan kan gak mungkin lu ngobrol aja nyanyi kan? Enggak, maksud gue gini, kan kayak lo itu sesuatu yang sangat menonjol dari lo kan. Yang siapa tau lagi nongkrong bareng terus kayak Tasya bilang, Jar suara lo bagus banget, maksud gue gitu. Oh gitu. Ya puji Tuhan sih kalau kayak gitu. Mau nanya. Oh, mau nanya. Oh, kayak gini boleh nggak sih Mei? Kayak di kelas ya? Kayak tadi Boleh. Sarah waktu kayak gini mau nanya kan. Sarah gitu. Kok Jar mau nanya, apa yang bikin lo kayak dari tadi kan misalnya bilang minder gitu, nah sampai akhirnya lo merasa kayak bisa overcome itu gitu, terus bisa tahu nilai diri gitu tadi kan. Apa sih yang akhirnya bikin lo bisa loving yourself gitu? Yang pasti lu bakal sadar gitu dengan lu membatasi kan. Kalau lu gak bisa menghargai diri lu kan, lu merasa diri lu terbatas kan untuk melakukan sesuatu, padahal lu sebenarnya tuh bisa melakukan hal yang lebih gitu. Nah itu pasti akan ada momen dimana bakal ada satu momen, kalau gue akan nyadar gitu, momen ini gue gak bisa terus berlanjut gitu, di sini gue harus bisa mengupgrade gitu. Lu boleh ini nggak kasih
realnya gitu. Mungkin salah satu contoh realnya kejadian yang lo alami gitu apa gitu. Bingung Iya. mukanya bingung ya. Gak apa-apa, ini yang kita tunggu-tunggu kan, Mei. Iya, betul. kayak misalnya ya dulu itu kan gue kan orangnya pendiam kan. Maksudnya males bergaul, bukan males ya, males ngobrol sama orang gitu. Karena kan kalau ngobrol sama orang tuh kayak bingung topiknya apa gitu. Terus gue juga bukan tipikal orang yang bisa basa-basi kan. Dari, ya lu tau lah, ceplos-ceplos gitu. Nah gue takut salah gitu, ataupun bikin orang tersinggung pada akhirnya juga kan. Oke. Terus habis itu, nah di situ ya gue mulai belajar gitu. Bahwa nggak mungkin kan lu hidup gak bakal ngomong sama orang kan. Pasti lu ketemu manusia kan. Benar. Gitu. Kecuali lu mungkin tinggal di hutan kali ya, sendiri. Gitu. Ya, Tapi kan kita nggak seperti itu. Kita kan hidup di mana ada komunitas gitu. Dan terutama kan kita momennya lagi ketemu di gereja gitu kan. Pasti kan ketemu orang-orang gitu segala macam. Kita butuh berinteraksi gitu. Nah di situ kita harus belajar menyesuaikan diri gitu. Dan disitulah kayak oh nih melihat ke dalam diri lu untuk belajar untuk menghargai diri lu. Dan di situ lu belajar untuk menunjukkan oh ini lo gue, ini lo menjadi diri lu sendiri gitu. Gimana? Masuk gak? Atau? masuk sih. Aku udah kayak aman pak gitu. Enggak, oke sih. Kok oke sih, udah kayak juri gue. Iya. Iya. Tapi ya emang kayak gitu sih kira-kira ya self love. Jadi sepenting itu kan ya Cime. Maksudnya kalau dari yang aku ngerangkum dari Kojer juga gitu. Karena kan misalnya kayak kita udah tahu nih diri kita kayak gini, ini nggak boleh dibiarin gitu. Jadi kita harus belajar menerima itu, bukan deny itu gitu, menerima. Tapi ya kita tahu kita masih ada kesempatan untuk lebih baik lagi gitu, upgrade diri kita gitu. Jadi Bener-bener. itu part of self love gitu ya Kojer ya. Kalau tadi yang dari aku dapat dari Kojer gitu, kelihatannya sih. Sekarang udah loving dia belum, loving yourself belum Kojer sekarang? Apa malah ke Masih- over loving yourself? Wah, Jangan dong. jangan sampai lah, jangan over lah. Yang Oke, penting oke, masih ya mencoba Masih untuk- di jalan yang benar ya. masih di jalan nih. Ya puji Tuhan, semoga Tuhan membimbing lah ya. Iya. Masih di jalan mau kemana? Oh mau kemana nih abis ini? Oke sih benar sih, selama emang kita tahu lah ya batasan self love-nya sampai mana, ya itu sesuatu yang sangat positif lah ya. Tapi ketika udah over, ya jadi Oke. nggak baik gitu. Kalau aku sendiri sih aku ngerasa aku lebih banyak terpapar sama self love yang agak-agak negatif nih, jadi lebih. Kenapa pergaulan gue negatif banget ya? Cuma maksudnya Gak apa-apa, di antara positif pasti ada yang negatif bener, kan. bener. Ini positif Mungkin kita berdua positif. negatif Ini di bener tengah. banget nih. Diulang dikit ya, di antara yang positif ada yang negatif, nunjuk, nggak sopan banget, Ya, bener-bener. udah Gak apa-apa, biasa. maksudnya biar ada contoh konkret gitu. Iya. Tapi kenapa harus negatifnya? Kenapa harus kesini? Gitu? Oh iya, saya Emang pindah di diantara sini yang ke terang tanaman harus ya. ada yang gelap biar balance ya, biar saya diterangkan gitu. Ya aku ngerasa lebih dapet pemahaman si self love ini lebih banyak negatifnya sebenarnya kalau aku pribadi ya. Ya mungkin saya yang salah bergaul atau gimana ya. Tapi dari aku pengalaman aku pribadi, atau karena aku juga anaknya minderan kali ya, jadi kayak untuk bisa embrace sesuatu yang baik dari diri aku tuh kayak nggak bisa gitu. Aku selalu ngerasa ada yang bukan ada yang kurang sih, aku selalu ngerasa kurang, selalu ngerasa nggak ada yang baiknya gitu loh. Ih, kok sedih gue. Cuma maksudnya jadi jadi aku ngerasanya tuh kayak udah suara gue gini lagi. Sedih banget. Boleh kali kasih Ya, background yang sedih gitu. Oh, iya. Berasanya emang somehow lebih ke negatifnya gitu Syah. Jadi even mungkin awalnya ngerti ini self love ini untuk menghargai diri, menghargai ya namanya kita Tuhan ciptain pasti kan ada baiknya gitu. Tapi entah kenapa di pikiran aku self love ini jadi negatif karena somehow itu jadi berasa lebih ke excuse gitu loh. Kalau ada sesuatu yang sebenarnya nggak boleh dilakuin tapi jadi dilakuin dengan embel-embel self love itu, nah aku makanya nangkepnya itu jadi sesuatu yang negatif. Contoh nih biar lebih jelas gitu. Kalau kayak aku misalnya
belakangan kan juga orang dikit-dikit self reward ya kalau abis ngerjain tugas kantor atau Oh kuliah iya, atau banyak apa. banget tuh. Ya kan kayak gue Pengalaman perlu pribadi ya, Brur Jerry Johnson. Kebetulan di lingkungan kerjaan ada yang begitu. Oh, Oke. ada yang begitu, berarti Bapak bukan salah satunya. Termasuk. Mungkin iya, mungkin enggak gitu. Baik banget jawabnya. Mungkin ya. Nah ya kalau gue itu jadi kayak gue juga kayak gitu. Gue tuh anaknya kalau abis ngapain yang menurut gue itu sesuatu yang berat banget atau gue kayak ngerasa hari itu gue produktif banget, gue kayak gue boleh mereward diri gitu. Nah itu kan sebenarnya buat orang bentuk self love kan. Tapi kenapa di gue jadi negatif jatuhnya? Karena sering banget gue akhirnya mereward diri dengan sesuatu yang gue tahu gue nggak boleh gitu. Contoh lagi, kalau ada yang dengar beberapa episode lalu tuh gue pernah bilang kayak gue sebenarnya harus ngurangin gula. Oke. Gue tipenya nggak boleh banyak gula gitu sebenarnya. Karena udah pecicilan nggak deh gitu. Pokoknya nggak boleh gula. Nah dalam keseharian gue emang biasanya ngurangin gula juga, jadi sebisa mungkin gue nggak minum manis dan segala macam. Tapi ketika gue ngerasa hari itu gue udah bekerja keras, gue udah banyak aktivitas, apalagi kok udah yang kayak dari pagi sampai malam, gue tuh kayak sering banget mereward diri gue dengan segelas minuman yang manis, tapi manisnya over. Yang kalau on daily basis gue tahu harusnya gue nggak minum semanis itu. Nah menurut gue ketika itu terjadi, ya gue jadi self love itu excuse aja untuk gue ngelakuin itu gitu. Oh, ya nggak sih? Jadi oke. Paham nih. itu kenapa kalau di gue jatuhnya kok kayak negatif ya self love-nya gitu loh. Gimana? Tapi gue ada nih mirip juga kayak lu nih. Kayak misalnya kan waktu itu kan gue udah abis apa ya, selama seminggu nih kayak wah ngurangin makan, maksudnya makan makanan rumahan terus gitu. Ngurangin jajan. Ngurangin jajan. Bukan ngurangin gitu. makan ya kalau makan Iya, iya. makanan rumah. Makan makanan rumah gitu kan, sekali-sekali bosen nih kayaknya pengen sesuatu yang enak, nyarilah di GoFood, over. Pesennya kebanyakan. Nah pesanan dalam seminggu lu pesen dalam satu hari itu? Iya, tapi parah sih waktu itu. Kalau gak salah gue lagi pesen bakso, terus makan Gue udah pengen ketawa nih Gojek. 2 porsi. Waduh guys, itu sebenarnya nggak boleh sih. Tapi karena enak Mulainya baksonya. 3. Karena enak Maaf kok baksonya. Jerry. Apa? Terus habis itu gue makan, besokannya ada hari Selasa, 3 hari kemudian ada MCU. Dan itu gue kaget, ternyata wah, Apa? Kolesterol? gue naik di situ karena gue terlalu Makan baksonya 2. iya, gak boleh berlebihan intinya kalau self reward gitu. Oke. Kalau menurut gue Gue agak curiga nih, sebenarnya kayak lu pesennya nggak bakso doang ya? Kayak ada yang lu kurang-kurangin nih ceritanya. oh gitu. Ada itunya Boleh juga di sih. pause nggak guys? Itu lucu banget loh kalau Jerry kayak gini. Siapapun yang lagi lihat podcast ini itu lucu banget kayak Jerry kayak gini. Gue habis makan bakso 2 gini. Sorry banget. Makanya juga ada tambahan itunya juga sih, sumsum. Oh, jadi emang lu ceritanya dikurangin ya? Iya, bakso Solo Samrat kan lu tahu kuahnya sumsum, habis itu enak. Dan juga ada kue tiaonya, dan juga ada bakminya, dan juga ada tetelannya. Wow. Agak kayak nggak 2 porsi ya Bun? Iya. Paham Oke, sih, oke, baik, paham baik. sih, enak banget itu kan. Banget. Namanya nggak boleh disebut gitu ya. Tapi Iya. ya itu sih. Dan itu nih, karena hal itu gue harus mulai gak boleh terlalu berlebihan self reward ke diri juga sih. Kalau dari gue. Jadi sebenarnya balik lagi semua tuh harus tahu batasannya kali ya. Saya benar. apapun kalau udah over ya mau self reward, mau self love, mau apapun kalau udah over ya over aja jadi sesuatu yang nggak baik, bener gak? Benar sih, aku sih mungkin nangkepnya dari yang Main dan Kojer tadi itu kan kayak banyak ya, apalagi kayak tadi kan Kojer bilang dari yang minder dan apa segala macam itu mungkin bisa dikaitin ke kepercayaan dirinya gitu kan, mungkin rendah lah atau apa gitu-gitu. Itu kan yang kayak tadi Main juga bilang kan, banyak yang membuat self reward itu karena terlalu over, terlalu banyak, jadi seolah-olah itu sesuatu yang negatif gitu, padahal aktivitasnya sendiri mungkin bukan aktivitas yang negatif ya, tapi karena Pilihannya kali ya. dipergunakan secara over kah atau enggak benar. diselewengkan menjadi seolah-olah kegiatannya tuh jadi yang kegiatan yang negatif gitu. Dan
Kalau aku melihatnya misalnya nih kayak kita udah tahu, kita punya common sense lah ya, kita punya common sense bahwa kita harus menjaga tubuh kita gitu, misalnya kayak tadi Kojer bilang gitu kan, kita tahu kita harus sehat lah, inilah itulah. Nah tapi ketika kita nggak melakukan itu dengan alasan, dengan embel-embelnya, kita kan self love nih, kita kan self reward dan lain-lain gitu. Jadi bukan hanya perkara overnya gitu, tapi juga kita udah tahu sebenarnya kita nggak boleh kayak gini gitu, tapi kita lakuin benar. gitu. Nah itulah yang kontra kan sebenarnya dari self love gitu. Itu yang membuat kayak seolah-olah persepsi kita terhadap self love tuh jadi hal yang negatif gitu, padahal sebenarnya bukan overnya aja gitu, tapi kita yang nyelewengin sendiri gitu. Kita udah tahu nggak boleh tapi kita lakuin gitu. Ini ngomong ke diri sendiri juga Kojer, tenang aja gitu. Ini ngomong juga ke diri sendiri. Iya gitu sih, kayak tadi apalagi Kojer mau MCU, udah tahu mau MCU gitu, mau makan gitu-gitu kan. Ini lagi guys, lucu banget. Aduh. Iya, Tapi jadi gitu kan sih. ya itu dia kan, maksudnya ya gue pikir aman ya kan, karena jaraknya kan itu makan kayaknya Jumat dan MCU-nya di hari Selasa kan, itu ada jeda berapa tuh? 4 hari 3 hari ya? Ya kurang lebih ya segitu, maksudnya gue pikir aman gitu, ternyata pas dicek wow, gak aman. Karena kan kebetulan dari hari Jumat sampai hari Selasa ada hal lain yang masuk ke mulut lo ya Kojer. Oh iya benar. Kebetulan nggak cuma 2 mangkok bakso tadi. Iya, gitu. kita juga kongko-kongko ya, saya lupa. Kita. Kita. Jadi bebannya di kita lagi. Di hari Sabtu kan. Apa ininya Mei, kalau bahasa sekarangnya gitu, kalau self love kan tadi self love yang positif gitu ya, misalnya over atau diselewengkan atau misalnya disalahgunakan, itu apa nama saat ininya self apa yang gitu. lagi happening apa? Udah lagi happening. gitu. Ya, kita emang harus semuanya happening. Ini self sabotage. Bener gak sih? Bahasa Inggrisnya suka belepotan nih. Ya, Pokoknya sepertinya itu seperti kan itu sih. self sabotage. Ya bisa sih, jadi menyabotase Diri sendiri ya. Itu mah diartiin bahasa Indonesia aja ya kok jadi. Iya benar-benar. Kok sok-sok kayak paham gitu. Tapi mungkin nggak jauh beda dari gitu kali ya Mea, self sabotage itu. Ya kayak Main bilang Iya tadi ya. gitu kan, bahwa misalnya udah over lah, udah apa segala macam. Iya, mungkin kalau misalnya udah terlalu berlebihan kali ya, itu udah mensabotase gitu kan ya. Oke, kayak misalnya narsis gitu tuh termasuk self sabotage nggak ya? Ini discuss Pernah bareng ya. Gimana nih? Narsis tuh kayak narsis ya? bukan narsis yang kayak oh selfie nih gue narsis gitu, bukan Oke. aspek itu gitu, tapi kayak yang kayak lebih kayak gue cinta diri, gue paling jago nih, gue paling pinter di sini, di ruangan Oke. ini nggak ada yang lebih pinter dari gue, misalnya narsis yang ke situ gitu, bukan yang selfie sih. Oh, oke. Selfie part of narsis juga. Oh, nggak iya. ya? Sorry, beda Iya konteks, sih. beda konteks. Tapi Lebih mungkin kayak kayak selfish gitu. kali Iya, ya. Selfish, oh iya. Wes, gila. Oke, kita kayak Belok-belokin. Tapi maksudnya kayak narsisistik gitu, hal yang merasa diri tuh paling lebih gitu. Lebih Nah di itu atas kira-kira orang lain. part of self sabotage juga nggak ya? Itu kan soalnya kontra tuh dari self love mungkin. Iya nggak ya kalau Lihat ke atas tuh, kita tunggu bulan dulu guys. ya? Ada meteor. tetap tapi nggak bisa. Sebenarnya bisa juga ya sih. mencintai diri sendiri gitu, sampai mungkin ada ayat Alkitabnya kan ya Mei ya, yang mencintai diri sendiri. Ada gitu tuh kan. boleh contekannya. kalian Contekannya kali itu dibuka. kayak biasa gitu. Nah, supaya kontra dengan ya, supaya kita juga tahu gitu kan, mencintai diri sendiri baik dalam hal apa, tidak baik dalam hal apa gitu. Misalnya kita menghargai diri sendiri sih, aku rasa sih wajar kan Kojer. Kita Wajar. menghargai diri kita sendiri. Kita udah kerja keras gini-gini, kita boleh dong liburan gitu. Atau kayak kita udah kerja keras, nggak Jalan-jalan. boleh harus push diri kita terus. Itu kan berarti kita nggak menghargai diri kita sendiri ya. Kita Nyantai, nggak ini. refleksing. Tapi kalau kayak terlalu mencintai diri sendiri, nah itu tuh apa Mei ayatnya, Kayak boleh ges ya. dibacakan? Ini contekannya agak cepet ya. Oke. Ada nih di 2 Timotius 3 ayat, langsung ayat kedua aja kali ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Wadaw. Secara lahiriah,
Mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Wah, ini aja dibilang nih di sini, jauhilah mereka itu. Gimana nih konteks mencintai diri sendiri dan menjadi hamba? Ini udah deep banget kali ya kalau yang dibahas di Alkitab tuh kayak. Iya pastilah ya, Alkitab kan adalah firman Allah, nggak pernah salah gitu. Dan Berarti ini udah mulai real ya? Maksudnya udah di Alkitab aja udah dimasukin ini ya, sebenarnya emang terjadi dengan yang saat ini muncul-muncul ini kan, yang tadi kamu bilang yang Kamu, iya gue juga ini lagi salfok sama kamu. mohon maaf ya, orangnya Mohon maaf ekspresif nih. jadi suka agak kayak gitu Kak Jerry kan. yang Oke Kak Jer, lu bilang Duh, gue bingung. ini kan obrolan santai. Gue butuh diatur lagi nih otaknya. Mohon maaf. Duh. Yang kayak Gue bantu. Kamu Aku bantu. Ayo Kak Jer, yang tadi kamu bilang. Duh, yang tadi apa ya? Yang tadi selfish itu loh. Iya. selfish atau selfish? Selfish dan juga yang mereka yang terlalu over berlebihan itu loh. Itu benar. Tidak mempedulikan orang lain, itu kan kayak tadi dibilang gitu Iya. kan ya. Jadi mementingkan diri sendiri gitu kan. Oke, self love gitu, tapi kayak ngerugiin orang gitu kan. Jadi udah bukan self love lagi gitu kali ya Kak Jer ya. Udah Iya. minus sih itu. Udah kayak ya itu udah yang Mulai negatif. lama-lama udah mulai merugikan orang lain juga sih. Oke. Tapi kadang nggak sadar nggak sih Kojer kalau misalnya dia kayak enggak, ini bentuk gue mencintai diri gue, kalau lo terganggu ya urusan lo gitu. Ada kan orang-orang yang kayak gitu Ya, kan. ya. Ada. Terus gimana? Ya maksudnya gimana kita menghadapi orang-orang yang kayak gitu. Biasanya kan orang-orang yang kayak gitu tuh kayak jadi juga nggak aware gitu kalau ini tuh lu bukan lagi self love, tuh lagi ganggu aja gitu buat orang gitu. Maksud gue gini, ketika lu mencintai diri lu dengan tepat, harusnya tidak ada orang yang dirugikan dong. Ketika udah ada yang dirugikan, berarti ada yang salah dong dengan lu mencintai diri lu. Misalnya kayak tadi narsistik gitu. Ya lu menghargai diri lu boleh, tapi kalau ketika lu terlalu narsis apa-apa lu udah mulai ganggu buat orang lain. Benar-benar. Gimana sih ngadepin orang-orang yang kayak gitu kalau menurut lo? Kalau gue agak ekstrim sih kalau nanya kayak begitu. Langsung kayak yang di Alkitab, jauhilah mereka itu. Ada nih ayat ini tadi terakhir. Mulai menjaga jarak. Oh, kasih Itu jarak. bahasa sopannya, Men. PPKM. Iya, PPKM kebetulan lagi COVID kan ya, jadi kita gak bisa terlalu Social dekat. distance. Iya, ngobrol juga agak jauh, lama-lama menjauh, bye. Oh gitu. Kalau Tasya Itu gimana? agak mungkin lebih kalau gue ya ekstrim gitu. Tapi emang bener sih kalau Kojerin misalnya kayak menjauhnya tuh lebih cepat gitu ya. Aku mungkin Lebih pelan-pelan ya. lebih pelan-pelan gitu. Karena kan balik lagi kita tahu ya, kita punya keterbatasan gitu ya, Mei. Jangan sampai misalnya kita kita tahu misalnya lingkungan kita kayak gitu atau teman baik kita misalnya kayak gitu. Oke lah, selama kita tahu nih kita kokoh kok, kita teguh, kita nggak akan terpengaruh misalnya sama dia gitu. Berarti kan kita tahu Punya pendirian yang punya kuat pendirian betul kita tahu diri kita nggak akan seperti itu gitu ya tetap bisa berteman aja sih gitu. Mungkin justru kita bisa ngingetin kan supaya kayak nggak boleh terlalu egois misalnya, lu nggak bisa terlalu narsis atau apa gitu karena ya apa segala macam lah. Maksudnya bukan menghakimi juga gitu, tapi kan kita bisa mengingatkan mungkin ya atau apa. Benar-benar. Tapi kalau misalnya kita tahu kita orangnya susah dan misalnya kayak masih labil ya gampang ke bawah gitu kan. Bawa Ya, perasaan lah ya. iya. Nah Wah, kan itu ya agak lebih baik kita PR jaga ya, mau ngingetin aja. salah, mau ini. Benar Kojer. Bingung kadang ya ngadepin Iya. orang yang kayak gitu tuh. Karena sebenarnya kan apa ya, kalau aku pernah baca sih ya, kita itu sebenarnya adalah kumpulan dari 5 orang terdekat kita gitu. Nah jadi kalau misalnya 5 orang terdekat kita misalnya udah satu narsis, yang kedua egois, yang ketiga inilah apa segala macam, ya secara nggak langsung sebenarnya kita gampang sekali untuk seperti itu. Benar. Tapi kalau misalnya kayak kita bisa membatasi sebagaimana mungkin ya yang 5 orang terdekat kita ini adalah yang baik dan kita bisa punya pendirian yang baik, ya aku rasa sih nggak masalah ya misalnya mau seperti apa di luar. Tapi lu pernah dengar gak sih ada yang pernah bicara nih, gue bisa tahu ketika gue ngobrol sama lu, teman-teman lu itu seperti apa orangnya.
Iya, Nah itu gue pernah baru digituin dengar. tuh. Oh, ini baru Gue langsung, dengar dari wah Kojer. ngeliatnya gimana tuh. Nah gue juga jadi pertanyaan nih. Kayak, tapi tadi kan ada singgungan sedikit, mungkin lu bisa ngejelasin mungkin kalau lu. Kok nggak kamu lagi? Kamu. Itu dia, saya bertanya. Gimana Kojer, jelasin apa? Jadi dengan gue ngobrol sama lu, gue tahu teman-teman lu tuh kayak apa, orang seperti apa. Ibu psikolog ini. Oh iya bener. Disclaimer ya, bukan psikolog, jangan. Oh salah, mohon maaf. Psikiater. Saya sarjana nanggung. Oh, ST. Gue sebenarnya pernah nyebut itu juga di podcast yang kemarin-kemarin. Kayak emang kata orang sih emang kayak gitu. Ya Tasya bilang gitu. Kalau Tasya kan bilangnya orang terdekat ya. Kalau emang si pepatah itu, si quotes dari siapa lah yang ngomong itu, emang dia lebih spesifik bilang kayak show me your friend, I'll show you who you are. Atau ada satu lagi yang show me your friends, I'll show you your future gitu. Karena emang gitu, maksudnya namanya lu bareng. Kayak Cici Tasya deh, Cici Tasya kan udah ada tandemannya ya. Oke. Udah ada kakak. Batu akik kita mana? Akiknya mana? Ya Gue pasti ambil props apa ya? kasih ikat rambut mau Kojer. Gini dong. Iya, dengan namanya sehari-hari bareng terus, lama-lama pasti ada hal-hal positif dari Tasya yang mempengaruhi pasangannya juga, dan ada hal-hal positif dari pasangannya juga membentuk Tasya lah kayak gitu. Ya sama dengan kita dengan teman-teman juga gitu. Kalau gue keseringan main sama lo, lama-lama yang baik dari lo akan mengimpact tuh apa ya? Berdampak. Akan berdampak. Ya, Iya, memberikan kan? pengaruh, Iya, mempengaruhi. ke gue. Ya gue sadar nggak sadar, lo nggak sadar, lo sadar nggak sadar, emang kayak gitu. Itu sesuatu yang akan dengan natural gitu terbentuk. Jadi kalau emang ya kalau dibalik ke yang tadi, bener sih kalau misalnya udah mulai ngerasa nih orang terlalu kurang banget, emang iya benar sih, benar step yang harus kita lakuin ya emang membatasi diri sih, bukan terus langsung ngekat kita nggak mau temenan kayak gitu. Tapi emang bener ya, emang. Dan juga takutnya dia tersinggung kalau kita cut langsung kan. Iya benar. Pasti kan mereka nyadar kan, kok kenapa nih tiba-tiba begini, kok mulai ngejauh gitu. Jadi kayak lebih step by step gitu kan, yang tadi kayak Circle-nya dikeluarin gitu kali ya, dari yang circle-nya ya. paling kecil membesar lagi, mungkin ke circle yang sekedar kontak doang atau sekedar tahu doang gitu kali ya. Iya benar sih. Setuju sih. Nah makanya tadi jadi melebar dikit nih guys, jadi ke narsisistik gitu ya. Karena nggak tahu kayaknya gampang aja gitu kan ketika bilang self love, berarti lawannya, maksudnya self love yang positif gitu ya, berarti kan lawannya terlalu self love misalnya kan, over self love gitu ya. Salah satunya kan contohnya kayak narsis tadi gitu. Nah tapi kalau misalnya kayak kita balik lagi gitu, misalnya kayak ke summary-nya gitu guys, mungkin apa ya kira-kira menurut jadi aku yang nanya nggak apa-apa. Kayak kira-kira batasan kita nih mungkin untuk oke lah kita menghargai diri kita gitu, itu harus gitu. Apalagi kan kita tahu kita diciptakan serupa gambar Allah gitu ya. Maksudnya kita udah tahu, dan kemarin kan ibadah juga diingatkan lagi kita anak Tuhan, kita super special gitu-gitu ya. Nah, jadi maksudnya itu sebenarnya hal yang harus kita yakini gitu kan, supaya kita menghargai diri kita, dan itu harus gitu. Jangan sampai justru kita rendah diri, nggak menghargai diri kita, itu kan yang jangan gitu ya. Tapi maksudnya apa sih kira-kira yang bisa menjadi batasan kita juga supaya kita nggak over itu tadi gitu, dan malah nggak sampai ke narsis atau apa, mencintai diri sendiri, hamba uang, dan tidak mempedulikan orang lain. Itu kan sebenarnya contoh-contoh kecil banget ya dari kita egois gitu kan, dari cuman mentingin diri sendiri. Nah, kira-kira yang jadi batasannya tuh di mana kalau menurut Kojer dan Cimral? Dari gue ya, sebagai orang awam gitu. Orang awam. Maaf Gus. Karena kalau menurut gue sejauh yang lu mencintai diri lu ini, sejauh gak menyinggung orang lain, itu masih dalam tahap batas aman sih. Maksudnya gak bikin orang risih, kok jadi self love lu kok bikin annoying gitu. Kayak terlalu narsistik kan, kayak selfish gitu kan, kayak ngeganggu gitu. Jadi agak
tahu aja. Lu jangan sampai ngeganggu orang lain. Kalau emang lu mau self love ya udah self love-nya ke diri lu aja gitu. Good point sih. Jadi selama tidak merugikan orang lain gitu ya, Kojer. Setuju sama yang Kojer bilang, tapi kalau gue kan tadi balik lagi gue worry-nya tuh kadang orang atau mungkin gue sendiri ketika ngelakuin itu suka nggak sadar ya batas mana sih gue udah sampai ngerugiin orang lain atau enggak gitu. Tanya korban-korbannya aja. Jangan sampai ada korban dong. Kan kita pengen tahu batasannya ya. Iya benar. Kalau gue batasan self love-nya mungkin karena ada faktor emang anaknya agak rendah diri juga ya, nggak boleh diikutin ya teman-teman. Tapi mungkin gue sebisa mungkin dalam segala situasi gue melihat supaya gue nggak selalu mentingin diri gue dulu sih kalau gue. Batasan self love gue di situ ya kayaknya. Mengutamakan orang lain berarti. Mengutamakan orang lain, tapi ya tetap lagi harus ada batasnya ya. Kalau berlebihan juga jadi buruk juga kan. Kalau apa-apa orang lain dulu yang apa sih selalu pleasing people kan juga nggak baik gitu. Tapi kalau dari gue sendiri, gue itu sih guide gue adalah sebisa mungkin dalam segala situasi gue dahulin orang dulu. Orang udah beres baru gue gitu. Kalau gue gitu, itu di situ juga gue kayak punya kepuasan tersendiri gitu loh. Gue dengan gue utamain orang dulu, ya mungkin orang-orang tertentu lah ya, dan orang tertentu dulu, baru itu ke gue ngerasa kayak gue mencintai diri gue dengan mencintai mereka juga gitu. Apa sih? Iya gitu sih. Kalau gue lebih kayak gitu sih batasannya. Oke. Good point sih. Maksudnya kayak dari tadi Cimal dan Kojeri tuh jadi tolak ukurnya adalah eksternal gitu ya, maksudnya orang lain gitu ya. Itu sebenarnya bagus juga sih. Jadi kalau kita nggak tahu misalnya batasan kita apa gitu, guys. Maksudnya kalau kita nggak nyampe batasan kita apa ya, at least orang lain gitu mungkin yang bisa menjadi tolak ukur kita gitu ya. Atau mungkin teman-teman kita mungkin dia udah merasa risih atau enggak sih. Iya. Oke, kalau aku paling ya itu tadi sih Mei, common sense itu gitu. Sebenarnya hal-hal yang kita udah tahu baik dan buruk gitu, tapi masih kadang-kadang kita tawar gitu ya. Misalnya ini nggak apa-apa lah, ini oke, kita nggak makan ini namanya kita udah tahu kita nggak boleh makan itu gitu, tapi nggak apa-apa lah nawar-nawar dikit gitu. Tapi terus aja kita lakuin. Nah itu sebenarnya biarpun alasannya self love, nah itu menurutku udah menyeleweng sih. Jadi mungkin udah nggak ke ini lagi, biarpun mungkin orang lain nggak menegur kita atau apa gitu, tapi kan kita udah tahu kita harus jaga kondisi fisik kita supaya kita sehat. Kenapa kita sehat? Ya kita bisa beraktivitas, bekerja. Kalau misalnya kita nggak sehat, berarti kan kita terganggu kan, aktivitas kita bisa terganggu, kita nggak bisa kerja dan lain-lain gitu. Tapi masih kita nggak mau jaga kesehatan. Nah itu sih yang udah bukan self love lagi gitu. Jadi udah kemana-mana ya. Jadi ya bisa disimpulkan dari yang terakhir kita obrolin ini, bisa dibilang batasannya peka kali ya, peka sama diri sendiri, tahu yang mana yang baik yang enggak, tahu menyakiti orang lain atau enggak gitu. Jadi kalau kayaknya bisa disimpulkan supaya nggak kemana-mana self love ya kita harus aware lah ya. Benar. Sama diri kita dan juga sama lingkungannya. Ih mantap banget. Mantap. Udah nih gini, enggak kali kita ngobrol-ngobrol lagi. Oh gitu. Lain kali. Boleh nggak kayak pelan-pelan? Seru loh kalau mereka berdua doang guys. Nggak boleh. Di Kayaknya episode berikutnya kita akan bertiga itu lagi. boleh Dadah.